Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keimanan, keislaman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa memohon kepada Allah agar tidak Allah jadikan musibah itu di agama kita, tapi Allah hanya jadikan musibah itu di urusan duniawi. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam musibah. Naam. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami itu di agama kami, ya Allah. Kalau musibah di dunia, bangkrut tetap muslim. Kecelakaan tetap mukmin. Ketipu orang tetap muhsin. Tapi ketika sudah musibah di agamanya, maka jadi pelaku maksiat, jadi orang fasik, jadi orang ateis, jadi orang kafir. Wal'iyadu billahi min dzalik. Oleh karenanya, kata para ulama, kalau kita mendapatkan musibah dunyawiyah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita musibah dunyawi. Alhamdulillah, berarti Allah tidak berikan kepada kita musibah di agama kita. Ya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Maka di antara derajat tertinggi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang kena musibah, bukan sekedar sabar tapi bersyukur ketika dapat musibah. Dan di antara cara agar kita kalau dapat musibah itu bukan sekedar bersabar tapi bersyukur adalah kita ingat, alhamdulillah, musibah ini adalah musibah duniawi. Dan kata Allah, kalau Allah cintai hambanya, Allah berikan musibah dia di dunianya. Alhamdulillah, musibah ini bukan musibah agama. Karena kalau musibah agama itu mungkin tanda-tanda Allah sudah tidak cinta kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan kita kali ini adalah tentang membasuh sepatu atau apapun yang dipakai ketika wudhu, yang dibasuh sepatu, bukan ketika mandi ya. Kalau mandi harus dilepas. Al-mashu 'alal khuffain, hukum membasuh sepatu. Pertama, ingin saya jelaskan yang berkaitan dengan akidah. Dan ingin saya sampaikan lagi karena ini istilah yang sering disebut tapi sering dilupakan. Antara ibadah mahdhah sama ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang kita tidak bisa pakai akal. Salat kok 5 waktu, kenapa enggak 6? Ada akal kita bisa nyampe? Enggak bisa. Sami'na wa ata'na, itu mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah, ditambahi ghairu. Artinya ibadah bukan mahdhah. Ibadah bukan mahdhah maksudnya akal kita nyampe. Kenapa ketika buang air kecil
dibersihkan tempat keluarnya air kecil itu, ya. Kenapa kok yang dibersihkan tempatnya kotoran? Kita bisa mikir, ya iyalah tempatnya kotoran yang itu yang dibersihkan. Tapi kalau wudu, habis kencing terus wudu, apa sambungannya kencing sama wudu? Apakah kita bisa pakai otak kita? Tidak bisa. Ini namanya mahdoh. Ya, mahdoh tidak menggunakan akal, ghairu mahdoh menggunakan akal. Sekarang gini, al-mashu 'alal khuffain, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau anna ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula min a'lahu." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalaulah agama ini menggunakan akal, bukan menggunakan iman, bukan menggunakan hati, ya, maka kalau mencuci, kalau membasuh sepatu ketika wudhu, kalau menggunakan akal, yang kotor itu bawahnya sepatu. Harusnya yang dibersihkan itu bawahnya. Tapi syariat, sampai dikatakan ijma' ulama, tidak ada khilaf dalam masalah ini, mengatakan membasuh sepatu itu atasnya yang bersih. Itu yang dibasuh. Dari sini, kaitannya dengan akidah apa Bapak Ibu sekalian? Kalau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak yang kita tidak bisa menggunakan akal, apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syariatnya aja kita tidak nyampe otak kita, apalagi asyari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi syariat. Tidak usah pakai akal. Kalau fikih kita menggunakan akal. Oh, kalau ada kias, ada dalil, perbandingan dalil, ya, perbandingan dalil sama-sama sahih, gimana ngambilnya? Pakai akal. Tapi kalau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala jangan pakai akal. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Tidak usah pakai akal. Wah, berarti Allah butuh tempat. Ada enggak di Al-Quran dikatakan Allah butuh tempat? Kalau enggak ada, enggak usah ngomong. Enggak usah pakai akal. Al-Quran berkata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Sudah, imani. Kalau pakai akal enggak nyampe. Kalau enggak nyampe, enggak usah ditambah-tambahi. Berarti sudah cukup. Zahirnya Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, imani, selesai. Kalau gabung-gabungkan dalil fikih bisa. Tapi kalau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di Al-Quran dan di sunnah sahihah, maka kita imani. Sami'na wa ata'na. Paham Pak ya? Kalau syariatnya saja banyak kita tidak bisa mikir, kenapa? Apalagi yang memberikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu, oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah hadis dari Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li anza'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima, muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ini wudu, maka ketika beliau sampai untuk membasuh kakinya, aku mengambil sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi Muhammad mengatakan, biarkan, jangan dilepaskan, sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Kemudian Nabi Muhammad membasuh sepatunya. Hadis ini setelah perang Tabuk, setelah ayat tentang wajibnya wudu turun, dan dalam wajibnya wudu ayatnya mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian dari jari sampai ke mata kaki itu dicuci. Ya. Jadi yang wajib itu kan ada 4 Pak ya. Bagian yang wajib. Rukun wudu. Pertama faghsilu wujuhakum, wajah kalian. Wa aydiyakum, tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum. Pertama gosel, mencuci. Kedua gosel, mencuci. Ya. Pertama gosel wajah. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga membasuh kepala. Setelah wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya. Wamsahu, perhatikan harokatnya. Ada kasrah terus fathah. Wamsahu bi apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Yang ketiga membasuh bi dengan, maka setelahnya kasrah. Ketika kasrah biru usikum. Kemudian wa arjulakum. Arjula bukan arjuli. Kalau arjuli itu artinya berarti kaki itu dibasuh pakai air sedikit. Ambil air dikit, dicipratkan, kemudian kakinya dielap pakai air sedikit. Sama kayak rambut. Kalau arjuli. Tapi di Al-Quran yang kita baca itu arjula. Tandanya disiram pakai air. Dicuci pakai air, ada airnya, ya. Nah, tapi dalam riwayat Al-Qur'an itu ada beberapa riwayat dalam membacanya. Ada riwayat mengatakan wa arjulikum, arjuli sama kayak ruusi, ya. Ruusi kepala dibasuh. Ada satu riwayat dari banyak riwayat itu bukan arjula, tapi arjuli. Sama kayak ru'usi, berarti dibasuh. Ya. Kata para ulama, ketika ada 2 riwayat dalam membaca Al-Quran, itu terkadang bisa memiliki tafsiran yang berbeda. Ya. Maka, tapi kata ulama, ini tafsirnya sama. Kalau arjula itu mencuci ketika wudhu biasa, kalau arjuli itu membasuh ketika wudhunya pakai sepatu. Paham ya? Kalau arjula itu mencuci ketika wudhu biasa, tapi kalau arjuli itu membasuh ketika pakai sepatu. Sebelum kita bahas hadisnya satu-satu, kayaknya biar tidak bingung, saya sebutkan fikih gambarannya dulu. Ya. Orang itu ketika berwudu ada rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau pakai sepatu atau kaos kaki yang tebel atau pakai apapun, intinya bisa dipakai di telapak kaki. Kemudian menutupi seluruh anggota wudhu. Anggota wudhu itu dari mana? Jari, atasnya, bawahnya, sampai ke mata kaki. Berarti harus menutupi mata kaki. Ya, sepatu tidak menutupi mata kaki, tidak termasuk dari rukhsah. Kaos kaki menutupi mata kaki, berarti masuk dari rukhsah. Ya, keringanan. Maka ketika seseorang bepergian, misalnya antum pergi ke Arab Saudi untuk umroh, untuk haji tahun 2023, ya. Antum dari Lumajang pakai sepatu, kemudian kalau wudhu tidak usah buka sepatu di bandara, di atas pesawat tidak usah lepas sepatu, ya, itu boleh, rukhsah.
Tapi syaratnya adalah make sepatu itu dalam keadaan antum suci dan sudah wudu. Setelah itu make sepatu. Nah, ketika antum sudah make sepatu atau kaos kaki, ya, antum pakai sandal tapi kaos kaki misalnya. Kaos kakinya tebel, tidak boleh keterawang kulitnya. Ya. Kalau keterawang yang tipis-tipis tidak sah. Ya. Harus kaos kaki yang tebel. Antum pakai sandal selop dari Lumajang sampai ke Mekah. Ya. Perjalanan 1 hari 1 malam sama nunggu-nunggunya. Nah, dalam perjalanan 1 hari 1 malam menuju Madinah, anggap bukan Mekah, Madinah, ya. Kalau ke Mekah karena ihram tidak boleh pakai sepatu. Ke Madinah, perjalanan dari Lumajang ke Madinah 1 hari 1 malam antum pakai sandal selop dan pakai kaos kaki yang tebel di atas mata kaki, ya. Bolehkah membasuh kaos kaki itu? Boleh, dengan syarat memakainya dalam keadaan wudu. Contoh sekarang, ana berangkat sama antum semuanya. Ana pakai kaos kaki, antum semuanya pakai kaos kaki. Kita semua pakai sendal dan kita semua pakai sendal selop sama kaos kaki, ya. Sama semuanya. Antum pakai kaos kaki setelah wudu. Tapi ana lupa pakai kaos kaki itu sebelum wudu, lagi batal wudunya pakai kaos kaki. Sampai di Jakarta, sampai di atas pesawat, kemudian waktunya sholat subuh misalnya. Kemudian antum semua wudu pakai Saudi Airlines, di sana bisa airnya dipakai untuk wudu, ada mushollanya. Kemudian antum sholat dan ana juga wudunya membasuh kaos kaki sama kayak antum. Apakah sholat ana dan antum sama-sama sah? Tidak sah. Sholat ana tidak sah, sholat antum sah. Karena wudu ana tidak sah, tapi wudu antum sah. Kenapa wudu dan sholat antum sah? Karena antum pakai kaos kakinya setelah bersuci. Adapun saya tidak sah karena sudah buang angin, sudah batal, kemudian baru pakai kaos kaki. Paham ya? Gambaran fikihnya paham ya? Baik. Nah, sekarang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diambil sepatuku, tidak usah dilepaskan wahai Mughirah ibn Syu'bah, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan sepatuku ini, pakai sepatu ketika aku suci. Kemudian Nabi wudu dan membasuh kedua sepatunya. Ya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad rahimahullahu ta'ala, rawa hadits al-babi anil Mughirah min 60 tariqan. Hadis ini barusan itu muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad bahwasanya hadis ini telah diriwayatkan dari 60 riwayat. Ya, mutawatir. 60 riwayat ini bukan. Kalau dari Mughirah berarti bukan mutawatir. Kalau mutawatir itu sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, tabi'ut tabi'in banyak. Ini dari satu sahabat, tapi kemudian tabi'innya banyak yang meriwayatkan. Ke Mughirah ibn Syu'bah itu ada 60 riwayat. Sama kayak hadisnya Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, yang sangat masyhur. Itu hadisnya yang meriwayatkan sangat-sangat banyak, tapi mengerucut kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau mutawatir itu apa? Sahabatnya banyak, bawah muridnya sahabat banyak, muridnya lagi banyak. Tapi kalau banyak terus mengerucut, bukan mutawatir. Naam. Wa naqala Ibnul Mundhir 'anil Hasan al-Basri qala haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
annahu kana yamsahu 'alal khuffain. Nah, Ibnul Mundhir meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri ini ulama tabi'in. Dia mengatakan, berkata kepadaku 70 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka melihat Nabi membasuh sepatu ketika wudu. Sahabatnya berapa nih? 70. Kalau sahabatnya 70, apalagi bawahnya. Naam. Berarti tidak ada ketidakcocokan antara bacaan wa arjula dan wa arjuli, ya. Tidak ada ketidakcocokan, bisa digabungkan tafsirnya antara wa arjula dan wa arjuli. Ya. Karena pernah cerita sama antum, kalau orang-orang Syiah wudunya cuman atasnya saja yang dibasuh. Kemudian hadis yang kedua, walil arba'ah, diriwayatkan dari 4 imam. Kalau 4 imam tandanya imam yang ahli sunan, yang menulis kitabnya dengan hanya kumpulan hadis-hadis fikih sunnah, yaitu siapa? Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai, dan Imam Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh 4 kecuali Nasai. Berarti diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Diriwayatkan dari 3 sunan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh sepatu yang dibasuh atasnya dan bawahnya. Kata Ibnu Hajar, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Naam. Kemudian ada pembahasan ketika membasuh sepatu atau kaos kaki, bawahnya perlu dibasuh atau tidak. Ada ulama mengatakan yang wajib atasnya, tapi bawahnya sunnah. Ya. Ada ulama juga mengatakan bawahnya disunnahkan pun tidak. Naam. Adapun Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad ketika mendapati hadis dhaif, kata beliau langsung, la yakunu salihan lil istidlal, tidak pantas untuk dipakai dalil. Tidak pantas untuk dipakai dalil. Dari sini diketahui bahwasanya Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad lebih condong kepada ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis itu gimana? Kalau dhaif tidak dipakai, tapi kadang mereka menggunakan hadis yang sahih meskipun tidak dipakai sama ahli fikih. Kalau ahli fikih kadang sahih tidak dipakai, kadang dhaif dipakai. Tapi dhaif kalau ada yang menguatkan. Kalau ahli hadis biasanya kalau sudah dhaif tidak dipakai. Banyak hadis sahih yang lain, ngapain pakai yang dhaif? Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari hadis yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu,
Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, kalaulah agama itu menggunakan akal, bukan menggunakan iman, bukan menggunakan keyakinan dari hati, maka sungguh yang lebih pantas dibasuh adalah bawahnya sepatu, bukan atasnya. Kemudian beliau menambahkan, dan sungguh aku telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membasuh sepatu bagian atasnya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamad, kalaulah agama ini menggunakan akal, maksud dari agama adalah syariat, kata beliau. Ya, adalah apa? Syariat. Maksudnya dalam syariat itu intinya kita sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini sanadnya adalah sahih. Kata Abu Dawud apa? Sanadnya hasan. Tapi kata Ibnu Hajar lebih dari hasan, hadisnya sahih. Nah. Kemudian hadis yang keempat diriwayatkan dari Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Naam. Arti dari hadis ini diriwayatkan oleh Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Beliau Al-Muradi dan tinggalnya di Kufah di Irak. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah, beliau tinggal di Kufah. Beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, digarisbawahi memerintahkan, apabila kita safar agar tidak mencabut sepatu selama 3 hari 3 malam. Berarti berapa? 24 jam kali 3, 72 jam ya. Waktunya kalau orang safar itu boleh membasuh tanpa dilepas sama sekali. Itu 72 jam ya. Sekarang pertanyaannya, kalau safarnya 1 bulan, apakah rukhsahnya cuma 3 hari pertama? Gimana? Rukhsahnya selamanya, tapi 3 hari harus dilepas. 3 hari harus dilepas. Kemudian wudhu lagi, dicuci kakinya biar ndak korengan ya, terus dikeringkan, kemudian pakai sepatu lagi ya. Sebagian ketika belajar tentang khuf pahamnya cuma boleh 3 hari ya, padahal maksudnya boleh 100 hari ya, boleh ya. Bahkan ketika orang di rumah disebutkan di sini belum disebutkan ya. Tapi anak sebutkan dulu. Ketika di rumah boleh menggunakan sepatu atau kaos kaki dan hanya membasuh kaos kakinya, tapi maksimal 24 jam. Maksimal 24 jam. Kemudian kalau mau setiap hari basuh hanya kaos kakinya, orangnya suka pakai kaos kaki atau pakai khuf. Antum lihat di Masjid Nabawi itu yang bersih-bersih, orang Arab banyak pakai kayak sepatu, bukan sepatu, kayak kaos kaki tapi dilapisi kulit. Ya.
Orang Arab banyak yang pakai kayak gitu. Lihat yang bersih-bersih, pegawai Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Orang-orang tua di Arab kalau di Masjid Nabawi, mereka pakai kaos kaki tapi dilapisi kulit. Ya. Contoh misalnya ada orang pakai seperti itu. Setiap hari pakainya itu, sudah tua. Ana pernah ke rumahnya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di rumahnya, dalam rumahnya, beliau ulama sudah sangat sepuh, umurnya 80 tahun lebih, ya. Dahulu dekan Fakultas Hadis di Jamiah Islamiyah Madinah. Ketika saya ke rumahnya, Syekh Rabi' menggunakan sepatu itu dalam rumah, kaos kaki, pakai kaos kaki tapi dilapisi kulit. Sekarang kalau orang sudah tua terus mau pakai itu terus atau suka ya di rumahnya, boleh atau tidak? Boleh. Seumur hidup pakai boleh, tapi dalam sehari harus dilepas 1 kali, kemudian wudu. Ketika wudu kakinya, kulitnya itu dicuci, setelah itu pakai sepatu lagi, ya. 24 jam lagi, terus dilepas lagi, 24 jam dipakai lagi, 24 jam lagi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika safar untuk tidak menarik atau melepas sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali ketika janabah. Tapi kalau dari buang air besar, baul buang air kecil, wanaum tidur, maka tidak perlu mencopot sepatu. Ya. Dari hadis ini kita pahami bahwasanya mencuci sepatu ketika wudhu itu hanya boleh ketika kita untuk wudhu, bukan untuk mandi besar. Ya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ya'muruna, dan kata ulama dalam usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu berarti wajib maksudnya. Tapi apakah maksud dari hadis ini wajib? Wajib tidak boleh, maksudnya wajib menggunakan sepatu. Haram hukumnya melepas sepatu ketika safar. Apa seperti itu? Tidak, ya. Karena maksud dari perintah di sini ada yang menjadikannya bukan bermakna wajib, menjadi bermakna mubah. Karena ada hadis lain Nabi mengatakan insya kalau mau. Ya. Tapi kalau tidak ada hadis lain yang insya kalau mau, wah berarti jadi wajib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Ad-Daruqutni wal Baihaqi, wa qala At-Tirmidzi 'anil Bukhari innahu haditsun hasan. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari hadis ini derajatnya hasan. Adapun Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah mengatakan hadisnya sahih. Naam. Hadis yang kelima dari Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil mashi 'alal khuffain, akhrajahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu 3 hari 3 malam untuk musafir. Adapun untuk mukim adalah 1 hari 1 malam, yakni fil mashi 'alal khuffain. Maksudnya ketika membasuh sepatu untuk wudu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau orang yang mukim boleh, tapi dalam 1 hari harus melepasnya. Kemudian tambahan, dihitung 24 jam dari kapan?
Sekarang saya wudhu jam 6 pagi. Masih dalam keadaan suci, jam 9 saya pakai kaos kaki tebel. Jam 11 saya buang air. Jam 12 saya mau sholat duhur dan wudhu, kemudian membasuh sepatu. 24 jam dimulai dari jam 6 atau jam 9 atau jam 11 atau jam 12. Hah? Dari kapan? Wudhunya jam 6. Pakai kaos kaki jam 9. Wudhunya batal jam 11. Wudhu lagi jam 12. Dimulai dari kapan? Hah? Semuanya betul. Antum yang jawab jam 6, jam 9, jam 11, jam 12 betul. Tapi yang rajih wallahu a'lam ya, adalah dimulai dari jam 12. Dimulai dari jam 12. Memang di sini ada khilaf ulama, banyak ulama mengatakan kapan mulainya. Ketika ada yang mengatakan ketika wudu, ada yang mengatakan ketika pakai, ada yang mengatakan ketika hadas, ada yang mengatakan ketika wudu lagi. Ya. Dan yang lebih sahih wallahu a'lam, ketika wudu lagi itu dimulai tet 00 ya. Mulai. Timernya mulai. Ya. Berarti ketika saya berada di rumah besok jam 11 siang, besoknya saya mau wudhu untuk salat duhur dan saya membasuh kaos kaki saya, sah atau tidak salat duhur saya? Sah, karena masih jam 11 saya basuhnya, meskipun salatnya nanti jam 1, jam 2, sah, wudhunya sah ya. Tapi kalau misalnya saya sholatnya jam 12 lebih 5, tapi wudhunya jam 12 lebih 2, berarti sudah tidak sah. Ya, sudah tidak sah. 24 jam. Maka ketika jam 12 lebih 2 menit saya mau wudhu, wajib saya lepas kaos kaki ini, kemudian saya pakai lagi setelah wudhu. Tapi kalau jam 12 kurang, maka cukup saya ketika wudhu membasuh ke kaos kaki. Meskipun sholatnya nanti di jamak takhir jam 4 misalnya. Ya. Sholat duhurnya sama asarnya sah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sholat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang ke-6 dari Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asa'ib ya'ni al-'ama'im wat tasakhin ya'ni al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini kunyahnya Abu Abdullah. Adapun ayah beliau namanya Bajdad atau Jahdar. Namanya siapa? Bajdad atau Jahdar. Antum punya anak laki mau dikasih nama lagi? Bajdad, Jahdar. Sebagian nama orang Arab kayak kita juga tidak pernah dengar ya, kayak Masya Allah. Bajdad, Jahdar. Ada sahabat Nabi namanya Qa'qa'. Qa'qa' itu kata Nabi, la yanhazimu qaumun fihi Qa'qa'. Tidak akan kalah pasukan perang kalau ada Qa'qa', karena dia ahli strategi perang. Ada sahabat Nabi namanya Domdom. Ya, Pak, antum punya anak 4 laki, namanya Domdom, Qa'qa',
Terus apa? Jahdar, Bajdad. Pakai nama-nama sahabat yang jarang didengar. Kemudian Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan perang sariyah. Kalau sariyah itu pasukan perang yang Rasulullah kirim tapi beliau tidak ikut. Kalau ghazwah itu pasukan perang dan beliau ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah, pasukan perang, dan beliau tidak ikut di peperangan itu. Fa amarahum, dan Nabi memerintahkan mereka an yamsahu, agar mereka membasuh alal asaib, yakni al amaim. Agar membasuh di sini pakai asaib. Maksudnya imamah lah. Intinya membasuh surban ketika wudu, sudah kita pelajari. Boleh membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh surban. Wat tasakhin yakni al khifaf. Dan juga membasuh tasakhin, yang dimaksud dengan tasakhin adalah sepatu. Inti dari hadis ini sudah kita ketahui, sudah kita pelajari. Kemudian ada hadis lain, hadis yang ketujuh. Nabi SAW bersabda, ada yang hadisnya dari Nabi, ada yang hadisnya mauquf. Hadis itu ada marfu' dari Nabi, ada mauquf perkataan sahabat, ada maqtu' perkataan tabi'in. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Isi hadisnya, pembahasannya sama. Hanya saja riwayatnya Umar ini mauquf, maksudnya ini perkataannya Umar bin Khattab. Tapi kalau Anas bin Malik meriwayatkan perkataan ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah satu di antara kalian wudu, falabisa khuffaihi falyamsah alaihima wal yasil fihima wala yakhla'huma insya'a illa min janabah. Apabila kalian wudu dan memakai sepatu, maka basuhlah sepatu itu dan jangan dilepas kalau mau, kecuali ketika janabah harus mandi. Tadi kita pelajari hadis Nabi ya'mur, memerintahkan. Tapi di hadis ini kita pahami kata Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih. Kata Nabi, insya, kalau mau. Berarti kalau mau ini hukumnya mubah, bukan wajib, bukan juga sunnah. Bukan juga sunnah. Hukumnya mubah. Naam. Kemudian yang terakhir, hadis ke-9 terakhir dalam bab khuffain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibn Ammarah radhiyallahu anhu, annahu qala, ya Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffaini? Qala na'am. Qala yawman? Qala na'am. Qala wa yawmain? Qala na'am. Qala wa thalathatu ayyamin? Qala na'am wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibn Ammarah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku membasuh sepatu? Kata Nabi, iya boleh. 1 hari ya Rasulullah? Iya boleh. 2 hari ya Rasulullah? Iya boleh. 3 hari ya Rasulullah? Iya boleh. Kemudian Nabi bilang, terserah kamu berapa lama. Berarti tidak terus 3 hari maksimal, 4 hari, 5 hari,
boleh dari hadis ini, tapi hadisnya laisa bil qawi, tidak kuat. Hadisnya tidak kuat dan menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang barusan kita baca. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan, didhaifkan, dilemahkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Ibnu Hibban, dan dianggap oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dari hadis maudhu', bukan lagi dhaif tapi maudhu'. Wallahu a'lam bissawab. Naam jamaah. Jadi kalau misalnya kita pakai sepatu atau kaos kaki yang tebal, pertama syaratnya adalah harus tebal. Syaratnya air tidak sampai ke kulit. Ini bukan antum pakai kaos kaki ya. Terus basuhnya itu kan pakai air sedikit dicipratkan kemudian dibasuhkan ke kaos kaki. Kalau kaos kakinya tebal, tidak bakal air itu nyampe ke kulit. Tapi kalau kaos kaki yang tipis ya, kaos kaki yang dipakai untuk apa? Pakai sepatu pantofel, wah itu yang sangat tipis, tidak sah. Ya. Dan ulama Hanabilah sendiri, ulama Hanabilah yang memang kalau ulama salaf yang bilang boleh pakai basuh kaos kaki itu aslinya cuma Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ulama Hanabilah sendiri mengingatkan di kelas. Guru-guru saya di kelas mengingatkan. Kata Imam Ahmad, hanya kaos kaki yang tebal, bukan yang tipis. Sedangkan banyak kesalahan tata cara ibadah di antara orang awam di Arab Saudi, kaos kakinya tipis, ya. Bahkan kadang kaos kakinya di bawah mata kaki, kemudian tidak dilepas, dibasuh kaos kakinya. Ini tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Maka berarti syaratnya apa? Tebal. Sampai dalam kitab ini disebutkan, kalaupun pakai serbet atau pakai kain yang tipis-tipis, ya, tapi dilapisi 5 lapis, kain tipis 5 lapis, kemudian diikatkan di kaki, itu sah. Tapi kalau 1 lapis tipis tidak sah. Ya, pakai kain anduk, ya, dibuat untuk kaos kaki, itu sah. Ya. Pakai kayu, sepatu dari kayu, ya sah. Jadi syaratnya tadi apa? Pertama, tidak menyentuh kulit, air tidak boleh menyentuh kulit. Yang kedua, satiran limahallil fardhi, harus menutup seluruh kaki yang wajib dicuci ketika wudu. Ya, atas bawah telapak kaki sampai mata kaki. Mata kaki terlihat tidak termasuk rukhsah. Kemudian alla yasilul ma' ilal bushrah, an yakuna satiran li mahalli al-fardhi. Naam. Wa an yakuna mimma yumkinu al-masyu bihi. Bisa dipakai untuk jalan. Bisa dipakai untuk jalan, ya. Tapi tadi dikasih contoh, kain-kain tipis kemudian diikat, bisa dipakai jalan, boleh. Ya. Terus kalau misalnya antum make kaos kaki tebel tapi jempolnya bolong sedikit, sah atau tidak? Tidak sah. Syaratnya harus menutup seluruhnya. Kemudian masalah fikih setelahnya, antum make kaos kaki yang tebal dan make sepatunya sepatu boot di atas mata kaki. Ya. Sepatunya di atas mata kaki, sepatunya juga di atas mata kaki. Maka yang wajib dibasuh yang mana? Kaos kakinya atau sepatu boot? Yang wajib dibasuh adalah kaos kakinya. Ya. Kecuali antum tidak pakai kaos kaki, pakai sepatu boot, atau antum pakai kaos kaki yang tipis,
dan pakai sepatu boot, maka yang dibasuh adalah sepatu boot. Paham ya? Karena ibrohnya yang kita ambil apa? Yang paling dekat dengan kaki dan sesuai dengan syarat, menutup seluruhnya, tidak sampai ke kulit, ya, tidak bolong, ya. Kalau gini, antum pakai kaos kaki tebel, pakai sepatu boot, tapi kaos kakinya ada bolong di jempol. Yang dibasuh yang mana? Sepatu boot. Kenapa? Karena kaos kakinya tidak sah. Kaos kakinya sudah sesuai, sudah tebel, ya, bisa dipakai buat jalan, ya, menutup seluruhnya, tapi ada bolongnya sedikit, berarti tidak jadi sah sebagai khuf yang mendapat rukhsah. Paham ya? Kemudian apa lagi masalah tentang khuf ini? Ada pertanyaan? Baik, langsung ke pertanyaan, silahkan. Waduh, khufnya Nabi gimana? Enggak tahu saya, Pak. Enggak tahu. Pertama, saya tidak tahu apakah ada riwayat menunjukkan bagaimana bentuk khufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu mengambil ilmu dari ada riwayatnya, ya. Nah, ini tidak ada riwayatnya. Dalam hadis itu, ya, hadis sahih itu untuk akidah, wajib sahih. Kalau fikih ada dhaif yang dipakai. Kalau sejarah banyak dhaif yang dipakai. Baru-baru sekarang ini ada namanya Sahih Siratul Rasul. Cuma diambil dari hadis-hadis sahih. Ya, bukunya ulama salaf tidak ada namanya Sahih Siratul Rasul, itu tidak ada. Dhaif dimasukkan semua dalam sejarah. Baru sekarang, baru ulama kontemporer yang ngarang Sahih Siratul Rasul. Ada yang dari India, dari Saudi, dari Mesir, ya. Ulama sekarang, ya. Makanya kadang kalau dengarkan ustadz, kok enggak pernah saya baca sejarahnya, ya. Mungkin ustadznya baca kitab sirah kalangan dari kitabnya ulama salaf, ya. Kalau dari kitab ulama sekarang memang banyak, hanya menyebutkan sahih dari hadis-hadis sahih. Padahal sejarah Nabi, sejarah sahabat, sejarah para nabi dari hadis dhaif itu banyak, ya. Makanya kata ulama, kalau untuk sejarah hadis dhaif itu boleh, ya. Boleh. Tapi kalau untuk akidah haram, la yajuz, ya. Nah, masalahnya kalau sejarah tidak ada hadisnya. Nah ini, ya. Sejarah pakai hadis dhaif boleh, ya kan? Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, apabila kami hanya memakai sepatu saja tanpa pakai kaos kaki, bolehkah wudu dan mengusap sepatu saja? Boleh, dengan syarat sepatunya di atas mata kaki, ya. Kemudian di sepatunya itu enggak nutup semua. Sepatunya pakai, bukan sepatu boot, sepatu yang pakai tali, ya. Bukan sepatunya orang kerja di sawah itu, Pak, yang plastik, ya. Wah, itu sudah tidak ada keraguan itu. Tapi pakai sepatu yang pakai tali di atas mata, apa, di atas telapak kakinya itu pakai tali, ya. Berarti itu kan ada celahnya, bolong. Boleh apa enggak? Boleh, ya, itu boleh. Oh ya, kemudian ada pembahasan lain, yang dibasuh adalah, kata Nabi sallallahu, kata para sahabat menyifati wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? A'lahu, atasnya. Berarti yang wajib adalah atasnya meskipun satu jari. Tapi kalau sudah ujungnya jari, ya, ujungnya jempol, tidak sah. Pinggirnya tidak sah. Mata kakinya saja yang dibasuh tidak sah. Tapi kalau atasnya saja yang dibasuh, sah. Ya, lebih sempurnanya atasnya, pinggirnya kenakan semuanya. Ada ulama lain mengatakan lebih sempurnanya bawahnya juga dibasuh.
Kemudian dibasuhnya gimana kalau di bawahnya? Pakai apa ya? Anggap ini kaki. Ya, anggap ini kaki ya. Ini di sini mata kaki. Ya, ini tumit, sini jari. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau mau membasuh semua, cara yang sunnah adalah tangan kiri di tumit, tangan kanan di jari kaki ya. Kemudian tangan kiri dari tumit ke depan dan tangan kanan dari depan ke belakang. Ya. Jadi ada orang wudu membasuh sepatu atau kaos kaki, yang dibasuh pinggirnya, sah atau tidak? Tidak sah. Yang dibasuh hanya mata kakinya, bagian mata kaki, sah atau tidak? Tidak sah, karena syaratnya harus atas. A'la itu artinya atas. Mata kaki itu atas atau pinggir? Pinggir ya. Tumit atas atau bawah? Bawah. Berarti kalau pinggir sama bawah tidak sah. Yang sah cuman atas atau depan, depannya jempol. Ya, tidak sah. Harus di atas. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Naam, ada pembahasan lagi. Kalau antum makainya ketika mau safar, antum mau safar ke Madinah, makainya dari Lumajang, ya, atau ralat yang tadi mungkin saya sampaikan ada yang salah. Kalau antum safar ke Madinah, makai khuf dari Lumajang, itu boleh dibasuh selama 1 hari atau 3 hari? 1 hari. Kenapa? Ketika antara mukim sama ibadah, antara satu ibadah, mukim dan safar bersatu. Ibadahnya satu, apa? Pakai khuf. Di 2 keadaan, dipakainya ketika mukim, dibawa langsung untuk safar. Maka yang lebih didahulukan adalah mukim, karena mukim itu lebih berhati-hati. Mukim itu rukhsahnya sehari, safar itu rukhsahnya 3 hari. Maka lebih baik mengambil yang berhati-hati. Ya. Jadi ketika safar di sini, safar dari sini, makainya khuf dari Lumajang dipakai ke Madinah hanya selama 24 jam. Tapi kalau antum makainya sudah antum sudah keluar dari kecamatan ini, misalnya makainya di mobil, antum pakai di mobil, keluar dari kecamatan ini, maka dipakainya selama 3 hari. Ya. Karena gini Pak, safar yang dikatakan safar dan dapat rukhsah itu kata ulama, jumhur ulama, kalau 80 kilo. Ya. Tapi 80 kilo mulainya dari mana? Ada ulama yang bilang 4 kilo mulainya, ada yang bilang 6 kilo mulainya. Kata Imam Syafi'i mulainya kalau keluar dari kampungnya. Kalau keluar dari kampungnya, anggaplah sini kecamatan kita. Ya, keluar dari kecamatan, maka terus jadi beda ketika antum pakai khuf di kecamatan antum sama keluar dari kecamatan antum, ya. Kalau masih di desa antum itu masuknya mukim, ya. Tapi kalau sudah keluar itu sudah mulai jadi musafir, ya. Sama halnya seperti orang sholat qosor, kalau jamak Pak, jamak itu boleh. Antum ya, jenengan ada acara undang-undang makan di rumah, sholat duhur ndak sempat atau lagi ikut ada acara tidak sempat sholat duhur, itu boleh ditakhir. Karena jamak itu kalau butuh,
Dan termasuk kebutuhan jamak biasanya kalau safar. Tapi tidak mesti safar itu jamak. Ya. Boleh orang qashar sholatnya dua-dua tapi tidak jamak. Duhur di waktunya cuma 2 rakaat, asar di waktunya cuma 2 rakaat. Ya. Nah sekarang permasalahannya orang sholat pulang, ya, antum pulang dari Madinah dalam perjalanan. Kemudian antum nyampe ke rumah antum di Lumajang jam 4 sore. Belum sholat duhur, belum sholat asar. Ya. Sholatnya di rumah 22 atau 44. Ini satu ibadah, tapi ada 2 keadaan. Habis safar, sekarang mukim. Maka yang didahulukan adalah mukim, yang lebih berhati-hati. Sholatnya 4-4. Sama kayak wudhu ketika pakai khufain. 1 hari atau 3 hari rukhsahnya? 1 hari. Sama saja mau berangkat ataupun pulang. Antum lagi di Madinah atau lagi dari Mekah mau pulang haji. Ketika di Mekah mau pulang antum pakai sepatu, kaos kaki tebel. Ya. Nyampe ke Lumajang perjalanan 1,5 hari. Ketika nyampe di rumah, antum boleh tidak lanjut membasuh kaos kaki dan sepatu? Tidak boleh. Meskipun makainya di Mekah, mau perjalanan pulang safar, ya. Tapi sudah lewat sehari dan dalam keadaan mukim, ya. Dalam keadaan mukim. Ketika mukim dan safar satu ibadah bersatu, maka didahulukan mukim. Tidak jadi diambil rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.